tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah maupun dari sekolah. Dan juga ini di bulan Ramadan, jadi selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Untuk selanjutnya, materi pada tugas selanjutnya yaitu tentang operasi vektor, ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang operasi vektor. Silahkan untuk lebih jelasnya simak video berikut. Baik, langsung saja kita akan belajar tentang operasi vektor. Kemarin kalian sudah belajar tentang vektor itu apa, kemudian bagaimana kalau vektor di ruang 2 atau ruang dimensi 2 dan vektor di ruang dimensi 3. Sekarang kita akan belajar tentang operasi vektor. Yang pertama adalah operasi penjumlahan vektor. Nah, untuk penjumlahan vektor itu seperti ini, ya, secara geometrinya seperti ini. Misalkan ada vektor A, di sini arahnya ke atas. Kemudian vektor B, kita lanjutkan dengan vektor B kanan. Maka kalau kita hubungkan antara pangkal dengan ujung di sini, nah ini akan dihasilkan suatu namanya adalah resultan, yaitu A ditambah dengan B. Adalah vektor lagi yang mana adalah hasil penjumlahan A ditambah B. Bisa juga ini disebut sebagai resultan dari vektor, ya. Selanjutnya bagaimana contohnya? Misalkan diketahui vektor A adalah 3i plus 4j plus 5k, kemudian vektor B yaitu 2i min j plus 3k. Nah, kalau kita menjumlahkan kedua vektor ini, caranya adalah berarti kita tulis A ditambah dengan B, yaitu sama dengan kita tulis dalam bentuk vektor kolom, yaitu A-nya adalah 3, 4, 5, kemudian ditambah dengan, berarti kan ini ada min J, berarti nanti hasilnya adalah negatif, ya. Berarti 2 min 1 kemudian 3. Ingat, ini adalah vektor di ruang dimensi 3. Maka A tambah B yaitu kita tambahkan saja elemen yang seletak. Elemen yang seletak seperti menjumlahkan matrik, yaitu 3 tambah 2 adalah 5, 4 ditambah min 1 adalah 3, 5 tambah 3 adalah 8. Maka vektor A ditambah vektor B itu hasilnya adalah, bisa juga dituliskan dalam bentuk vektor basis atau vektor kombinasi linear, yaitu 5i, ya, ini vektor satuan, ya, 3j plus 8k. Oke, 5i plus 3j plus 8k. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang operasi pengurangan vektor. Pengurangan vektor. Nah, pengurangan vektor juga sama seperti penjumlahan. Perhatikan untuk secara geometrisnya. Misalkan ada vektor A, ya, vektor A, kemudian ada vektor B. Nah, kalau pengurangan vektor itu adalah kita ambil B di sini, ya, namanya vektor negatif adalah vektor yang sama dengan B tapi arahnya berlawanan. Ini berarti kita tuliskan dalam vektor B. Nah, ini adalah min B. Maka hasil dari
vektor A min B itu samarnya kita hubungkan antara pangkal dengan ujung. Jadi di sini adalah berarti vektor A dikurangi dengan vektor B, atau sebagai resultan dari kedua vektor ini. Nah, sekarang saya contohkan seperti tadi, misalkan A yaitu 3i plus 4j plus 5k, kemudian untuk vektor B adalah 2i min j plus 3k. Nah, sekarang kita akan selesaikan pengurangan vektor ini. Vektor A dikurangi dengan vektor B. Nah, untuk mengurangkan biasanya lebih mudahnya adalah kita gunakan vektor kolom, yaitu kita tuliskan 3, 4, 5 untuk yang A, kita kurangkan dengan 2 min 1, 3. Maka hasilnya adalah kita kurangkan elemen yang seletak, seperti mengurangkan matrik, yaitu 3 kurangi 2 adalah 1, 4 min 1, berarti 4 tambah 1 yaitu 5, 5 kurangi 3 adalah 2. Maka di sini adalah hasil dari pengurangan vektor A dikurangi dengan vektor B. Atau bisa kita tuliskan dalam vektor basis, yaitu A min B sama dengan apa ini? 1i. 1i itu biasanya tulis i saja, plus 5j plus 2k. Atau bisa juga kamu tuliskan dalam bentuk vektor baris ya. Berarti 1,5,2. Oke, selanjutnya akan saya berikan contoh untuk penjumlahan dan pengurangan vektor di ruang dimensi 2 ya. Misalkan suatu vektor bisa juga dalam bentuk sistem koordinat ya. Misalkan A itu adalah koordinatnya 1,2, kemudian untuk B itu adalah 4,5, sedangkan C di sini misalkan saya buatkan 5, min 2. Nah, bagaimana cara mencari vektor AB, kemudian vektor AC, kemudian bagaimana kalau kita tambahkan atau kita kurangkan ya. Nah, untuk mencari AB kemarin sudah tahu ya, untuk mencari vektor AB itu sama artinya dengan titik B dikurangi dengan vektor A atau titik A. Di B-nya kita tulis dalam bentuk kolom saja, yaitu B-nya adalah 4, 5 kurangi dengan berapa ini A-nya? 1, 2. Maka di sini kita temukan bahwa 4 kurangi 1 adalah 3, 5 kurangi 2 adalah 3. Nah, ini vektor AB. Sekarang vektor AC. AC berarti bagaimana? Kita balik. Berarti C dikurangi dengan A. Itu C-nya kita tulis. C-nya apa? C-nya adalah 5 min 2. Kemudian di sini A-nya adalah berapa A-nya? A-nya adalah 1, 2. Maka langsung kita kurangkan 5 kurangi 1 adalah 4, min 2 adalah min 4. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menjumlahkan kedua vektor AB sama AC ini. Jadi AB ditambah dengan AC, yaitu vektor AB-nya adalah, kita tuliskan AB-nya adalah 3, kemudian ditambah dengan 4 min 4. Jadi sama dengan 3 tambah 4 adalah 7, 3 kurangi 4 adalah min 1. Atau bisa juga dituliskan dalam bentuk kombinasi linear ya, 7i min J. Min 1 cukup ditulis min J saja.
Nah sekarang bagaimana kalau kita kurangkan vektor AB dikurangi vektor AC? Itu kita tulis sama, yaitu tinggal 3 kita kurangkan dengan 4 min 4 ya. Jadi sama dengan berapa ini? 3 kurangi 4 adalah min 1, 3 min 4 berarti itu 7. Maka hasilnya adalah apa? AB min AC sama dengan, di sini bisa kita tuliskan dalam vektor basis yaitu min I plus 7J. Nah, min I plus 7J. Oke, seperti ini untuk menjumlahkan atau mengurangkan vektor di dimensi 2. Bisa juga ini nanti bisa dalam bentuk langsung ya, U kecil, U vektor U sama vektor V, atau bisa vektor A sama vektor. Oke, selanjutnya saya jelaskan tentang operasi perkalian vektor. Kita belajar tentang operasi perkalian vektor. Nah, untuk perkalian vektor ini yang pertama ada perkalian vektor dengan skalar. Yang kedua yaitu perkalian vektor dengan vektor. Nah, kita akan bahas yang pertama yaitu perkalian vektor dengan skalar. Perkalian vektor dengan skalar. Nah, untuk geometrinya seperti ini. Misalkan ada suatu vektor A yang panjangnya segini, ini adalah vektor A ya. Maka untuk vektor 2A yaitu vektor A yang panjangnya 2 kali dari vektor A. Berarti di sini adalah vektor 2A. Yang panjangnya yang pertama segini, 2A segini. Nah, bagaimana kalau min 2A? Jadi min 2A itu samanya dengan vektor A yang panjangnya yaitu 2 kali tapi arahnya adalah yang ke kiri. Ini yaitu jadinya adalah min 2A. Oke, seperti ini. Nah, sekarang contohnya bagaimana? Misalkan suatu vektor yaitu diketahui vektor A yaitu 2I plus 3J min vektor K ya. 2I plus 3J min K. Maka untuk mencari 2 kali vektor A, 2 kali vektor A, nah lebih mudahnya kita susun dulu dalam bentuk vektor kolom ya. 2 kali A-nya adalah kita tuliskan dalam bentuk vektor kolom, yaitu depannya saja kita tulis 2, kemudian ini adalah 3, kemudian ini adalah min 1. Ingat, ini adalah min 1 ya. Jadi kita kalikan berapa? Cara mengalikannya adalah 2 kali 2 berapa? 4, 2 kali 3 adalah 6, 2 kali min 1 adalah min 2. Atau bisa kita tuliskan dalam bentuk apa ini? 4I plus 6J min 2K. Atau langsung saja kalau misalkan mau langsung ya juga boleh. Berarti 3 kali vektor A. Berarti langsung aja 3 kali 2 berapa? 6I. 3 kali 3 adalah berapa? 9. J 3 kali min 1 berapa? Min 3 vektor K. Nah, berarti untuk 3A berarti 6I plus 9J min 3K. Selanjutnya untuk yang negatif bagaimana? Contohnya min 2 vektor A, yaitu sama dengan min 2 kali berapa ini? 2, 3 min 1. Kita buat dalam bentuk kolom, jadinya adalah min 4 ya. Kemudian ini adalah min 6, ini adalah 2. Bisa kita tuliskan dalam bentuk vektor basis yaitu
min 4i. Nah, i nya boleh pakai topi seperti ini karena vektor satuan ya, kemarin sudah kita pelajari. Kemudian min 6j plus 2k. Oke, seperti ini untuk perkalian vektor dengan skala. Selanjutnya saya akan contohkan bagaimana cara mencari gabungan antara penjumlahan, pengurangan, sama perkalian skala. Misalkan diketahui vektor A yaitu 2i plus 3j plus k. Untuk vektor B adalah 3i min j plus 2k. Dengan vektor C yaitu 4i plus 3j min 2k. Nah, bagaimana cara menentukan nilai dari vektor, yaitu 3a plus 2b ya, vektor B min vektor C. Nah, caranya adalah yang sama, kita ubah dulu dalam bentuk vektor kolom, yaitu 3 kita kalikan dengan vektor A, kita ubah dalam bentuk kolom, lebih mudah ya. 2, 3, 1 ditambah dengan 2 kali vektor B adalah berapa? Kita tuliskan ya, 3 ini min 1, ini adalah 2, kemudian vektor C min C. Nah, C nya kita tuliskan, berarti 4, 3, min 2. Nah, hasilnya adalah berapa ini? 3 kali 2 adalah 6, 3 kali 3 adalah 9, kemudian 3 kali 1 adalah 3. Ini kita kalikan dengan skalarnya ya. 2 kali 3 berarti 6, ini min 2, kemudian 2 kali 2 adalah 4. Selanjutnya min C. C nya berapa? Kita tulis apa adanya, 4, 3, min 2. Maka kita jumlahkan atau kita kurangkan elemen yang seletak ya. Berarti 6 ditambah 6, kita tuliskan 6 ditambah 6 dikurangi 4, yang ini 9 ditambah min 2 dikurangi 3, kemudian 3 ditambah 4 dikurangi min 2. Maka hasil dari vektornya adalah berapa ini? 6 tambah 6, 12, 12 kurangi 4 adalah 8, kemudian ini adalah 9 kurangi 2 adalah 7, 7 kurangi 3 adalah 4, kemudian satunya adalah 7 ditambah 2 adalah 9. Nah, di sini kita temukan vektor 3a plus 2b min c. Berarti sama dengan, bisa kita tuliskan dalam kombinasi 8i plus 4j plus 9k ya. 8i plus 4j plus 9k, atau bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini juga boleh ya. Ini hasil dari 3a plus 2b min C. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu tentang operasi perkalian vektor dengan vektor, yaitu operasi perkalian vektor dengan vektor. Nah, operasi perkalian vektor dengan vektor. Dalam operasi perkalian vektor dan vektor itu ada dua, yaitu perkalian vektor secara dot product ya. Yang pertama yaitu perkalian dot product. Itu tambahnya dotnya itu seperti ini, titik ya. Yang kedua yaitu perkalian cross product, yaitu pakai silang seperti ini. Nah,
kedua ini adalah berbeda ya. Maka kita coba dulu. Yang pertama adalah perkalian dot produk. Nah, perhatikan ini dalam perkalian dot produk itu misalkan vektor A ditambah dikali dengan dot vektor B. Nah, vektor A misalkan ini adalah A, B, C, kita kalikan dengan vektor B yaitu misalkan K, L, M. Maka untuk menggantikan dot produk ini cukup kita kalikan ya, yaitu di sini ya, kita kalikan. Ingat, dot produk itu hasilnya adalah skalar atau suatu nilai. Jadi cara mengalikannya adalah seperti ini, yang seletak dengan seletak tapi dikali dilanjut dijumlah, dikali dijumlah. Ingat ya, untuk dot produk adalah dikali kemudian dijumlah. Jadi cara mengalikan misalkan ini adalah A kali K plus B kali L plus C kali M. Nah seperti ini. Jadi A dot B itu berupa skalar. Saya contohkan, misalkan diketahui vektor A adalah 2i plus 3j min k ya. Untuk vektor B yaitu 4i min 2j plus k. Nah sekarang kita dot produkan ya, A didotkan dengan B. Berarti caranya kita tulis dalam bentuk kolom dulu. Berarti 2 3 min 1 kita dotkan dengan berapa nih? 4 min 2 1. Nah caranya bagaimana ini hasilnya? Yaitu kita kali kemudian jumlah ya, kita kali dulu, yaitu 2 kali 4, kita tulis 2 kali 4 ditambah dengan 3 kali min 2 tambah dengan yang terakhir adalah min 1 dengan 1, harus yang seletak ya. Jadi min 1 dikali dengan 1. Hasilnya adalah 6. Ini plus min 6 berarti jadinya tetap min 6. Maaf ya, ini 8 ya, 8 min 6. Kemudian min 1 kali 1 adalah min 1. Berarti samanya dengan 8 kurangi 7 adalah berapa ini? A dot B di sini hasilnya adalah 8 kurangi 7 adalah 1. Nah, maka A dot B itu hasilnya adalah suatu nilai atau skalar. A dot B akan ketemu nilai atau selain seperti tadi, perkalian dot produk itu ada juga yang seperti ini ya. Jika kedua vektor memiliki sebuah sudut ya, misalkan ini ada vektor A, kemudian ada vektor B, yaitu membentuk sudut alfa. Maka untuk perkalian dot produknya bagaimana? Nah, kita akan mencari A kita dotkan dengan B. Itu caranya adalah panjang A, panjang dari vektor A dikali dengan panjang dari vektor B cos alfa. Nah, ini adalah rumusnya untuk mencari perkalian dot produk untuk A dot B, yaitu panjang A kali panjang B cos alfa. Nah, bagaimana kalau mencari sudut dari kedua vektor itu kita bisa gunakan rumus ini, kita balik, yaitu caranya adalah cos alfa itu sama dengan vektor A kali dot vektor B ya. Di sini adalah panjang A dikali panjang B. Maka untuk mencari alfa gunakan cos, berarti alfanya adalah A dot B per panjang A kali panjang B. Bisa juga seperti ini. Selanjutnya akan saya berikan contoh
bagaimana pengaplikasian dari dot product ini. Misalkan diketahui vektor A adalah I plus 2J min K, vektor B adalah J plus 2K membentuk sudut alfa yaitu 90 derajat. Maka A dot B kita gunakan yang pertama, yaitu A dot B adalah vektornya kita kalikan A dot B, maka jadinya adalah 1 kali 0 adalah 0, 2 kali 1 adalah 2, min 1 kali 2 adalah min 2, 0 tambah 2 tambah min 2 adalah 0. Nah, kalau kita gunakan pertama, jawabannya adalah A dot B sama dengan 0. Bagaimana kalau kita gunakan yang kedua? Berarti A dot B sama dengan apa ini? Berarti panjang A kali panjang B cos alfa. Berarti di sini panjangnya adalah tinggal kita kuadratkan saja. 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah min 1 kuadrat dikalikan dengan 0 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat cos 90. Maka di sini jadinya adalah 1 tambah 4 tambah 1 adalah 6 ya. 0 tambah 1 tambah 2 tambah 4 adalah 5, maka akarnya adalah akar 30 kali 0 cos 90 0 ya. 0, maka A dot B juga ketemu 0 sama. Berarti kita gunakan cara pertama dot product. Kalau di sini sudutnya sudah tahu bahwa 90 derajat, maka hasilnya juga sama, yaitu 0. A dot B sama dengan 0. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana perkalian dengan cross product ya. Perkalian cross product. Nah, ini. Nah, untuk cross product itu hasilnya itu berupa vektor lagi. Hasilnya vektor. Kalau dot product itu hasilnya skalar atau besar, tapi kalau cross product itu hasilnya adalah vektor. Maka cross product itu adalah, misalkan caranya adalah gini ya. Misalkan diketahui vektor A adalah X1 I plus Y1 J plus Z1 K ya. Untuk vektor B yaitu X2 I plus Y2J plus Z1K. Nah, sekarang kalau cross product itu hasilnya masih berupa vektor. Nah, caranya adalah kita gunakan metode ekspansi baris ya, I, J, K. Yang pertama adalah X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2. Berarti di sini seperti matrik ya. Caranya adalah, misalkan ini saya buatkan dari matrik. Nah, caranya adalah untuk A dicrosskan dengan B, yaitu caranya adalah langsung saja A cross B, berarti kita tandanya adalah plus min plus. Berarti plus pertama adalah kita tutup yang ada I nya, ini sama sini kita tutup, jadinya adalah Y1 kali Z2 dikurangi dengan Z1 kali Z1 kali Y2 masih ada, yaitu hasilnya adalah I. Kemudian selanjutnya yaitu kita tutup C. Nah, sini maka tandanya adalah min. Ini adalah min dalam kurung, kita tutup yang J, yaitu jadinya adalah X1 ini ya, tutup C ya, X1 kali Z2 min Z1 kali X2 C. Nah, plus ya, tambah, ini lanjutannya tambah dengan tutup K. Nah, tandanya positif, berarti kita tutup K, maka hasilnya adalah X1 kali Y2 min Y1 kali X2. Ini cara mencarinya adalah determinan ya, bilang berarti ini adalah K. Berarti secara umum bisa kita tulis ya,
A cross B ya, itu masih berupa IJK, yaitu Y1 kali Z2 min Z1 kali Y2 I dikurang dengan X1 Z2 kurangi Z1 X2 J ditambah dengan X1 Y2 min Y1 X2 K. Oke, masih berupa vektor ada I, J, K. Oke, selanjutnya akan saya berikan contoh. Nah, untuk ini, untuk cross product saya tekankan. Untuk cross product adalah mencari vektor lain yang mana tegak lurus dengan kedua vektor itu. Jadi mencari vektor lain yang mana tegak lurus dengan kedua vektor itu. Misalkan contohnya ya, diketahui vektor A adalah ini, saya buatkan kolom saja 1, 2, 1, dan vektor B adalah 2, 0, min 1. Nah, kalau kita crosskan berarti A crosskan dengan B, itu caranya langsung aja, yaitu apa ini caranya? Buat IJK dulu, IJK, jadi ini adalah langsung aja 1, 2, 1, dan bawahnya adalah 2, 0, min 1. Nah, kita gunakan metode thesaurus juga bisa, kita gunakan ekspansi baris kolom juga bisa ya. Kita gunakan seperti ini ya, kita tutup I, maka A cross B yaitu sama dengan, saya ada kurung di sini, tutup I. Nah, tutup I, maka sisanya adalah 2 kali min 1. Nah, ini 2 kali min 1 adalah min 2, min 1 kali 0 adalah 0 I. Adanya ingat ya, plus min plus pertama. Yang kedua adalah kita tutup yang J, kita tutup J, maka sisanya adalah 1, 1, 2, min 1. Maka ini adalah min dalam kurung tutup J ya, 1 kali min 1 adalah min 1, 1 kali 2 adalah 2. Nah, ini adalah J. Kemudian yang terakhir adalah kita tutup K. Kita tutup K, maka ini adalah plus dalam kurung ya, 1 kali 0 adalah 0, min 2 kali 2 adalah 4. Di sini adalah positif ya, K. Nah, hasilnya adalah A cross B di sini min 2 min 0 adalah min 2 I ya. Min 1 min 2 adalah min 3, ketemu min lagi adalah plus 3. J 0 min 4 adalah min 4, berarti min 4 K. Nah, ini A cross B, berarti A cross B ini dihasilkan yaitu vektornya adalah min 2I ya, min 2I plus 3J min 4K. Nah, di sini vektor ini ternyata kalau digambarkan itu vektor A, vektor B ya. Nah, ada A, ada B. Nah, untuk vektor A cross B itu adalah A cross B itu adalah vektor yang tegak lurus dengan kedua vektor ini ya. Berarti letaknya di sini ya, bisa tegak lurus dengan kedua vektor. Ya, seperti itu. Berarti yang tegak lurus adalah vektornya adalah min 2I plus 3J min 4. Oke, demikian penjelasan Pak Demir tentang operasi pada vektor. Yang perlu diingat, berarti operasi pada vektor itu ada yang pertama adalah penjumlahan, kemudian pengurangan, kemudian perkalian vektor dengan skalar. Yang terakhir adalah perkalian vektor dengan vektor, di mana ada dua perkalian vektor dengan vektor, yaitu perkalian dot product sama perkalian cross product. Oke, semoga yang saya jelaskan bisa dipahami oleh kalian.
Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.